dia ini punya penyakit baras. Baras ini semacam yang putih-putih di kulit. Itu bukan panau, tetapi apa namanya, penyakit kusta, sopak. Nah, hanya saja fabarra'ahu Allah Ta'ala. Allah menyehatkan dia illa maudhi'a dirhamin, kecuali hanya ada sebesar koin dirham di wajahnya. Nah, kata Nabi, apabila kalian datang dan berjumpa ciri-ciri seperti ini, mintalah doa kepadanya. Nah, kemudian para sahabat seolah lupa dengan informasi hadis ini. Tetapi Umar bin Khattab, yang dinyatakan di dalam sebuah ungkapan, dia ini adalah ar-rajulul mulham, seorang laki-laki yang sering mendapatkan ilham dari Allah. Dia selalu ingat informasi hadis ini. Suatu ketika ia berjumpa di masjid dengan seseorang yang di wajahnya ada bekas penyakit itu. Kemudian ditanya oleh Umar, wahai ya rajul, apakah kamu min Yaman, min Qaran, di daerah Qaran, di wilayah Qaran, di Yaman? Kemudian laki-laki tadi menjawab, naam, betul, saya berasal dari sana. Apakah kamu dulunya punya penyakit baras, tetapi Allah sehatkan dan tinggal sedikit bekasnya? Betul, dia menunjukkan di mana bekas penyakitnya itu. Kemudian Umar bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Jadi namanya Uwais bin Amir. Betul, saya Uwais bin Amir. Ketika itu Umar bin Khattab menyatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, datanglah kepada Uwais bin Amir ini, mintalah doa kepadanya, karena doa dari Uwais bin Amir ini malu Allah untuk tidak menjawabnya. Ternyata setelah ditelisik oleh Umar, apa rahasia segala doa dari Uwais bin Amir ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam riwayat itu diceritakan lahu walidah, dia memiliki ibu, kepada ibu itu dia memberikan baktinya yang terbaik kepada ibunya. Ia mandikan ibunya, ia suapkan ibunya, ia beri minum ibunya, ia nafkahi ibunya, ia pasangkan pakaian kepada ibunya. Dalam artian semua keperluan ibunya ia berikan untuk ibunya, hidupnya untuk ibunya. Inilah yang menyebabkan penghargaan ia kepada ibunya, Allah begitu menghargainya pula dengan mengabulkan segala pintanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di rumah, bahwa satu hal yang menghijab doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang kita itu, barangkali ada di sana hati ibu yang pernah terluka. Barangkali di sana ada hati ayah yang menangis pilu karena tidak adanya bakti kita yang baik kepadanya. Maka jikalau masih hidup, pintalah maaf, dan kita minta kepada orang tua kita, anak meminta kepada ibunya, kepada ayahnya, agar direlakan segala kesalahan, dimaafkan. Agar apa? Agar doa kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz, saya sedikit tertarik ketika Ustaz mengatakan bahwa salah satu syarat untuk berdoa itu adalah apa yang kita makan, minum adalah yang halal, bukan dari yang haram. Lalu apa yang kita gunakan tidak berasal dari yang haram. Kita mungkin contoh, ada yang frustasi umat kita ini ketika bicara soal saya berdoa, tapi yang saya gunakan adalah dari barang-barang yang halal semua. Dari baju, makanan, minuman, semua halal. Tapi kenapa misalnya pemimpin yang koruptor minta doa kaya, dia semakin kaya? Doanya selalu diijabah oleh Allah. Apakah ini cobaan atau apa sebenarnya begitu? Nah, betul. Banyak sekali fenomena kita lihat. Ada yang koruptor, yang korupsi, yang mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, tetapi dia semakin kaya. Perlu kita bedakan di sini, agama kita mengajarkan ada di antaranya nikmat, ada yang di antaranya menjadi istidraj. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan wasanastadrijuhum, kami berikan istidraj kepadanya. Artinya apa? Istidraj ini adalah di pandangan kasat mata kita itu adalah nikmat. Seperti mobil, kekayaan, rumah yang mewah, kendaraan yang mentereng. Tetapi pada hakikatnya apa yang Allah berikan kepadanya itu akan menjadi menyebabkan ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan nikmat. Ujian itu yang menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita mesti mensyukuri nikmat itu. Nikmat berbeda dengan
istidrat. Nikmat itu memang nikmat itu yang mendekatkan kita kepada Allah, tetapi apabila kita mendapat sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan dengan istidrat. Barangkali logika kami mengatakan seperti ini, Bu. Orang seperti itu barangkali Allah berikan dunia ini kepadanya di dunia ini, tetapi di akhirat ia menyesal. Nah, barangkali demikian hikmahnya. Biarlah dia dulu yatamatta'un ya'kulun, mereka makan bersenang-senang, tetapi di sisi lain ada yang manusia tetapi hakikatnya ia hewan. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan demikian. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu. Biarkanlah mereka itu makan, minum bersenang-senang. Dalam versi lain ayatnya mengatakan kal an'am, seperti binatang ternak. Hanya makan, minum, bahagia, tak memikirkan apa-apa. Tetapi manusia ini nanti di akhirat akan menyesal. Maka hati-hati kita minta kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita makan itu betul-betul nikmat dari Allah, bukanlah merupakan istidraj. Tapi ada konsep kesabaran begitu ya Pak Ustadz, ya, ketika doa-doa itu belum diijabah, sampai pada masa waktunya diijabah misalnya gitu, perlu kesabaran yang luar biasa. Disitulah kesabaran kita dituntut dan diuji. Artinya apa? Allah tahu apa yang kita pinta, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan pula. Nah, mungkin kita meminta jadi konsep ini. Meminta dengan yang dibutuhkan oleh kita begitu ya. Itu berbeda. Mungkin kita meminta seperti ini, kita meminta A, tetapi Allah memberikan B. Itu karena hikmah. Karena Allah itu satu hal yang mesti kita pahami adalah innallaha hakim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Jadi jangan tanya kapan engkau kabulkannya Allah, tidak. Tetapi biarlah Allah yang mengatur kapan waktunya dan saatnya. Allah lah yang maha tahu dan Allah maha bijaksana. Maka pertebal kesabaran kita. Kalau ternyata doa kita belum dikabulkan, barangkali Allah mengganti dengan yang lain. Atau kalaupun tak dapat di dunia, semuanya menjadi tabungan yang menghantarkan kita antrian di surga Allah nanti, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada juga satu hal yang menggelitik saya begitu. Lebih penting mana sholatnya yang panjang begitu, lama, dibanding doanya yang pendek, lalu ada yang sholatnya pendek, doanya lama gitu Ustaz. Itu kan begitu ini ya? fenomena yang kita sering jumpai gitu kan. Sholatnya cuma 3 menit Bu, doanya 10 menit gitu ya. Ada yang sholatnya 10 menit, doanya cuma 1 detik atau 1 menit begitu. Yang penting ada doa begitu ya. Ya, persepsi tentang sholat, secara bahasa sholat itu juga adalah doa. Sedangkan secara istilah ia adalah perkataan, seperangkat perkataan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, mana yang lebih baik? Memanjangkan salat ataukah memendekkan doa, atau memanjangkan doa, memendekkan salat? Ini ada klasifikasinya di dalam hukum fikih. Apabila kita menjadi imam, ini bagi yang laki-laki, mestilah meringankan salat. Mestilah meringankan salat. Kalau dia misalnya berdoa berjamaah, pula mesti harus ia ringankan. Dalam sebuah hadis nyatakan, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mus-saghira wad-dha'ifa wa dzal haja fa iza shalla wahdakum falyusalli kaifa syaa. Bisa kita kiaskan hadis ini dengan doa, di mana hadis ini menceritakan apabila ada yang menjadi imam, ringankanlah salatnya, karena dalam jamaah itu ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang punya hajat, ada yang dia sudah tua, ada yang sudah uzur. Nah, tetapi kata Nabi, wa iza shalla wahdakum falyusalli kaifa syaa. Kalau salat sendiri silahkan, hendak sepanjang apa salatnya. Bisa jadi di rakaat pertama juz pertama, rakaat kedua juz kedua, silahkan. Selama masih ada waktu ya. Selama masih ada waktu, silahkan. Begitu juga kita kiaskan dengan doa. Kalau kita sendiri kepada Allah, minta apa saja, jangan tanggung-tanggung. Jangan seperti menulis proposal itu harus detail. Jadi kita harus detail. Misalnya naik haji, ya Allah berikan aku ya Allah kesempatan untuk pergi haji. Di antara ada berdoa kita mesti, jikalau engkau itu terbaik ya Allah, kalau bisa tahun depan. Kalau itu terbaik. Berbeda dengan memaksa. Kalau kita memaksa harus esok ya Allah. Nah ini tidak boleh. Nah itu beda. Jadi silahkan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, saya menjawab, salat panjang sangat baik ditambah dengan doa yang sangat panjang. Nah, demikian. Lengkap dia, Ustaz. Lengkap dia. Baik, Ustaz, mungkin untuk penutup kita di sore hari ini, sekaligus untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada petang hari ini, singkat saja, Ustaz, silakan. Ya, jadi sebagai kesimpulan, satu hal pesan kita kepada
diri kami pribadi yang menyampaikan dan para ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim di studio dan pemirsa di rumah, hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlontar ungkapan bahwa kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbaik sangka kepada Allah, Allah akan pula mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, saya ini tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Amran. Terima kasih, Ya. Ustaz. Baik, demikian pemirsa, kita sudah bersama dengan Ustaz Haji Zulikromi LC dengan topik yang luar biasa seputar doa dalam Islam. Dan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim dari Permata 5 Jalan Garuda Tanggerang Tengah ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir, mungkin pada lain waktu kita bisa bersua kembali. Baik, demikian saudara pemirsa program kita pada petang hari ini. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa doa sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat syarat-syaratnya, adabnya seperti apa, waktu-waktu yang tepat. Lalu tentu harus dengan penuh keikhlasan ya Ustaz ya. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.